inilah pembuktian tim Big Eternal Alpha akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja. Iya benar sekali seperti biasa untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi, mereka akan saling bertemu seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Big Eternal Alpha tetap menjadi kelinci perceraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan. Dan buat teman-teman di kolom komentar tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag #VivaRadio atau bahkan BTRWin. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga dan tentunya tim Ararkiosi memilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi Matt, dia dapat temen bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air badukun baca mantra di hadapan lane yang belum dikeluarkan oleh seorang mid? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit yang bisa mendorong mundur pemain-pemain lain. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu, masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, lihat beda. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Iya, sudah Bang. Trans di arah top lane, farming coba tuh berhasil mendapatkan gold buff, tapi para pemain dari tim Big Eternal Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Sarto di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di lane of Dark. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Rico dan juga Cloud 2, sekarang juga udah mulai berpisah. Turtle. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi kayaknya ya, masih level 2. Rainbow pun udah punya harga dan kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha di arah top lane sudah memancing keributan. Albert tidak ada Marvel. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Finn ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini masuk di pertahanan dan Aegis gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapat oleh seorang Brand. Ya Brand. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brand. Ingat, di Storm Away Victory harus menekan permainan dari seorang Brand dari awal. Tapi Brand sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Big Eternal Alpha ini winning kondisinya ada di Brands. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Dia kayak sekedar nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata guardnya ke arah seorang Brands. Karena mereka bakal melindungi Brand apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Pulung, pas pam, Brand. Pas Pak Brands. Ya, ini dia pas pam Brand dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brand. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada state mana position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Ararkiosi. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Rico seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan satu gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brand, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Pisiko dengan bersedia dikeluarkan dengan satu buah kisah solder juga dari keningnya bisa menemukan Brand satu jalan secara instan. Ini R7 udah ada Brand juga, berhasil dapat lomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini nggak bakal dipaksa sama tim Ararkiosi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kalian guys depan. Psycho masih bertahan, belum ada Orabilis yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, satu kali Orabilis terbuka, itu bakal menjadi bencana. Dan bakal dipaksa tim Fat oleh Big Eternal Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim Ararkiosi harus sudah standby di arah top lane. Karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi sekarang, what are you doing? Hampir saja terpikau begitu saja dari Brand. Hampir mendapatkan seorang Skylar.
Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Bigetron Naval untuk mendapatkan turtle. Iya, hampir saja tadi Elisha tertangkap sekarang. Untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Naval melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing langsung dikeluarkan begitu aja. Chaos Turtle di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela yang udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Bras. Turtle berhasil didapatkan oleh Bras dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1-1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Naval karena mereka berhasil mendapatkan turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang tim yang stun-nya Konekara Brands, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Naval. Dan ingat, RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Hoshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Naval, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1-1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga teamfight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu kakek kayak putus ya? Enggak, Masih jalan. Jangan tadi. Putus. Yang ini kayaknya putus. Yang ini, juga karena ada jungle-nya habis. Iya. habis jungle-nya. Dan Scalar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Men. Batam dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang M7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Bigetron Naval karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Hoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan di atas top lane menumbangkan satu player dari tim Bigetron Naval. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya, benar sekali. Sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Hoshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban. Untungnya nggak kena dan mereka pun nggak bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Baik time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Hoshi di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas. Tapi nggak cukup, tapi itemnya Prof, apa aja nih Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari Tabuts yang memang diamankan oleh seorang Brands, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau nggak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi build damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Bruno-nya. Tapi kali ini Profesor kayaknya dari kening udah gak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho gak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho gak berhasil ditangkap oleh seorang Brands dan Brands memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk menginjam-injam seorang Brands. Iya, karena berbahaya banget untuk tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia miliki. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Naval dari tim RRQ Hoshi memang punya Albert. Tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada blazing duet karena Albert yang dituju dengan hardgunnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Scalar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day. Berhasil mendapatkan pin. Ada lumba-lumba di sana. Menyalahkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua menuju seorang Albert tapi bahkan double kill. Didapatkan begitu saja. Sang Boya lihat mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah diangkat seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Sekali lagi kami udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan. Tapi dari keting with flicker. Psycho save the day. Iya, save the day dan
Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigoton Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan Blazing Duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada Blazing Duet, ketika tidak ada combo dengan Heartguard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi, terutama Albert yang tadi terkena Blazing Duet dari belakang, ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, bener banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha golnya kali langsung ini swing, golnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas akurat tajam terpercaya, dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Enggak, R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowball ini dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, Progress to Win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha. Dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, kita tunggu dari Maaf ya. Kita tunggu dari apa ya, Pak ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane maka coba fokus mendapatkan satu buat Jared yang kedua. Meanwhile di arah top lane bersama dengan Super Minion, Bapak Lozar, Hormat tangan bebas, kita ada pengawal sama sekali 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela, harganya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan sabulan dengan cukup banyak, ada Skylar di sana, Skylar bakal coba masuk, diving ke arah belakang, Blazing Duet dan lihat ada lumba-lumba di sana, damage yang cukup besar dikeluarkan oleh Skylar, dan bahkan di arah mid lane dari Babel ternyata tumbang. Tak begitu bergaul sekarang Skylar, dan di arah bottom lane, Rimo sekarang tumbang, masih coba untuk kabur, ini Peternya masih selamat, Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor Turret di bagian atas sana. Udah hancur, di bagian bawah, udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar is coming, Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini karena seorang Brans yang top lane, masih tumbang begitu saja. Dan lihat, tersisa 3 lane, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from RRQ Hoshi. 1-0. Snowballnya gila banget. 1-0 betul sekali Pablo dan juga Ranger Mas dengan network swing yang sangat luar biasa cepat dari RRQ Hoshi. Pada menit-menit awal kita melihat tadi 1-2 skornya dengan perbedaan network 1000 saja. Bikin Alpha unggul, tapi ketika turtle ketiga diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka langsung melead goldnya. Menit ke-8 perbedaannya 22k berbanding 21k. Bahkan hanya butuh 2 menit saja ketika Lord didapatkan di menit 9:40.